Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Al-Jafari dari Majalengka Angkatan 11 NDH 13 kelompok 1. Saya berasal dari instansi Dinas Kesehatan Majalengka UPTD Puskesmas Maja. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Ini saya akan mencoba memaparkan 6 isu yang ada di instansi saya. Sebelum ke isu tersebut, ada 4 langkah pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, menemukan isu prioritas dengan USG. Yang ketiga, menganalisis isu dengan fishbone. Dan yang keempat, gagasan untuk penyelesaian masalah. Identifikasi isu yang pertama adalah kurangnya pengetahuan pasien atau pengantar pasien mengenai risiko penularan infeksi. Hal ini dampaknya pasien atau pengantar pasien tidak memakai masker dan tidak melakukan cuci tangan. Dan pihak yang terdampaknya yaitu pasien, pengantar atau penunggu pasien, dan pasien lainnya. Identifikasi isu yang kedua adalah penunggu atau pengantar pasien melebihi aturan yang berlaku. Dampaknya mengganggu kenyamanan pasien lain, membuat kerumunan, terlalu banyak orang yang berbicara mengenai kondisi pasien sehingga membuat bingung petugas. Pihak yang terdampak pasien, pengantar atau penunggu pasien, semua petugas medis yang menangani pasien. Identifikasi isu yang ketiga yaitu belum optimalnya pemberian lembar survei kepuasan pasien dan keluarga. Dampaknya sendiri yaitu banyak pasien dan keluarga yang tidak dapat mengisi lembar survei kepuasan, tidak adanya kotak kritik dan saran. Pihak yang terdampaknya yaitu pasien, pengantar atau penunggu, dan nama baik puskesmas. Identifikasi isu yang keempat yaitu belum optimalnya sistem rujukan online. Dampaknya itu sendiri yaitu terhambatnya pelayanan rujuk ke rumah sakit dan menurunkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien. Pihak yang terdampaknya tersebut yaitu pasien dan keluarga dan petugas kesehatan. Identifikasi isu yang kelima yaitu kurangnya tingkat kesadaran karyawan puskesmas tentang pengklasifikasian pembuangan sampah. Dampaknya yaitu resiko ke petugas kesehatan, petugas kebersihan terpapar sumber penyebaran penyakit. Sedangkan pihak yang terdampaknya yaitu petugas kesehatan, pasien dan keluarga dan masyarakat. Dan identifikasi isu yang keenam yaitu kurangnya pemahaman keluarga tentang hak dan kewajiban keluarga pasien. Dampaknya sendiri yaitu keluarga tidak tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban pasien. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan keluarga. Langkah selanjutnya yaitu teknik tepisan isu. Dalam teknik tepisan ini saya menggunakan teknik USD, yaitu urgency, seriousness, dan growth, di mana saya dapatkan nilai yang terbesar di masalah nomor 1 yaitu mengenai kurangnya pengetahuan pasien atau keluarga pasien mengenai risiko penularan infeksi dengan total nilainya 14. Tahapan yang ketiga yaitu analisis core issue. Jadi pada bagian ini saya membuat bagian fishbone yang terdiri dari 6M atau method, manpower, material, mother nature, dan measurement and machine. Untuk metode sendiri menurut saya karena adanya kurang sosialisasi mengenai upaya pencegahan infeksi. Lalu manpower itu karena adanya kurangnya kemampuan literasi pasien atau keluarga. Untuk dari sisi materialnya menurut saya penyampaian informasi tidak optimal. Dan dari nature mungkin karena adanya kebiasaan yang sulit diubah. Sedangkan dari measurement yaitu kurang optimalnya sidak penggunaan masker atau kepatuhan cuci tangan kurang optimal. Dan untuk mesin masih kurangnya media informasi untuk anjuran cuci tangan dan penggunaan masker. Terakhir adalah gagasan kreatif yang dapat diusulkan. Gagasan yang dapat diusulkan yang pertama adalah mengadakan sosialisasi tentang pencegahan penularan infeksi, terutama pemakaian masker dan mencuci tangan dengan metode 6 langkah. Yang kedua yaitu membuatkan media informasi yang menarik di beberapa tempat di puskesmas.
Dan yang terakhir yaitu bekerja sama dengan seluruh petugas medis, paramedis ataupun non-medis untuk menegur apabila masih ada pasien atau keluarga pasien yang masih abai terhadap penggunaan masker dan cuci tangan. Menurut saya bahwa pengetahuan mengenai pencegahan pengendalian infeksi adalah suatu hal yang penting untuk semua orang yang datang ke puskesmas, baik itu pasien maupun pengantarnya, harus teredukasi bagaimana cara melindungi dirinya sendiri dari segala bahaya ataupun infeksi, virus, bakteri, parasit, atau yang lainnya yang ada di puskesmas. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.